Shalom, selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Saya berharap apapun keadaanmu hari-hari ini, engkau tetap bersukacita karena ada kasih, penyertaan, perlindungan serta pemeliharaan Tuhan ada bersama-sama dengan teman-teman sekalian. Mau sulit, sesukar, serumit apapun persoalan yang kau hadapi hari-hari ini, percayalah bahwa engkau tidak seorang diri karena ada Roh Kudus Allah tinggal dan diam bersama-sama dengan engkau yang akan memberikan kekuatan, penghiburan, ketenangan, kedamaian, bahkan hikmat daripada Allah sendiri yang akan menuntun engkau bisa menyelesaikan persoalan demi persoalan dengan baik sehingga engkau bisa melihat benar bahwa firman Tuhan berkata, Allah yang saya dan teman-teman sembah adalah Allah yang hidup, Allah Immanuel yang selalu bersama-sama dengan kita, menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita seorang diri, bahkan Ia hadir di setiap musim hidup kita. Baik, sebelum menonton tayangan ini sampai selesai, jangan lupa tinggalkan jejak teman-teman dengan mensubscribe, like, komen, dan share YouTube channel ini agar kita semakin bertumbuh bersama, semakin mengenal siapa Tuhan kita Yesus Kristus, dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Teman-teman, tahukah engkau bahwa Tuhan Yesus sudah menyediakan rancangan yang indah bagimu, rancangan terbaik, masa depan yang penuh harapan, masa depan yang cerah bagi dirimu. Karena itu, mari ambil keputusan untuk move on sekarang. Sebab apa? Yesus Kristus Tuhan sudah mati di kayu salib untuk menebusmu dari dosa. Masa iya engkau masih mau bermain-main dengan dosa? Sampai kapan engkau mau melakukan hal tersebut? Terus kemudian mau sampai kapan engkau sia-siakan hidupmu? Ayo, mari ambil keputusan sekarang dan bukan besok atau nanti untuk move on dari dosa dan mulai belajar untuk memandang hidup baru yang telah Tuhan berikan kepada kita. Karena di dalam Kristus, saya, Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita adalah ciptaan baru. Sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, katanya, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Tahukah engkau bahwa Tuhan sudah siapkan rencana buatmu menjadi sebuah bejana yang indah. Tuhan itu ibarat tukang periuk, dan saya, Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita adalah tanah liatnya. Percayalah bahwa Tuhan tidak asal membentuk hidupmu, tapi Ia memoles dan membentukmu dengan cinta dan kasih sayang. Rencananya adalah mengembalikan apa yang rusak akibat dosa selama ini dan memulihkan hidupmu melalui proses pembentukan olehnya. Sama seperti yang dikatakan oleh Nabi Yeremia dalam Yeremia pasal yang ke-18 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6, bunyinya demikian. Ayat yang kedua, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakan kembali menjadi bejana yang lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya. Ayat yang ke-6,
masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Teman-teman, Tuhan rindu supaya engkau dan saya mengenal pribadinya dan juga mengalaminya, bukan dari kata orang. Ayub mengatakan, dahulu pengetahuanku tentang engkau hanya kudengar dari orang saja, tetapi sekarang ku kenal engkau dengan berhadapan muka. Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-5, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Sehingga apa? Ketika saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hidup di dalam Kristus, menghidupi ciptaan baru di dalam Kristus dengan move on dari dosa, sehingga orang lain yang ada di sekitarmu, mereka juga bisa melihat bahwa Allah yang tidak kelihatan menjadi kelihatan di dalam dirimu, di dalam kehidupan sehari-harimu. Kamu telah diberi anugerah yang melimpah dari Tuhan. So, jangan mau tinggal di dalam dosa. Mari move on yuk. Ambil keputusan untuk hidup baru hari ini. Bukan besok, bukan lusa, tapi saat ini. Kiranya Roh Kudus memampukanmu untuk selalu hidup baru di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas, tapi jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan bila di tempatmu ada vaksin, ada melakukan vaksinasi, mari berikan dirimu untuk divaksin, sebab dengan demikian engkau bukan saja melindungi dirimu sendiri, tapi engkau juga melindungi dan menjaga orang-orang yang ada di sekitarmu dan juga orang-orang yang engkau sayangi di rumah. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.